Orien. Oke teman-teman, jadi kembali lagi sama gue Arvin Santoso. Dan kali ini gue nggak bahas jam, nggak bahas kamera, nggak bahas Apple Pencil gitu ya. Hal-hal yang pernah gue bahas di YouTube. Tapi gue ngebahas soal hal yang paling gue butuhin dalam dunia ini ya. Kayaknya 80% dari kita sekarang ini, terlebih anak muda seperti Torik ini ya kan, itu memerlukan benda ini. Tanpa benda ini kayaknya anak muda bangsa itu tidak bisa maju dan mungkin ada yang tidak bisa hidup ya. Mungkin. Tapi emang ada. Karena kita ketergantungan banget sama benda ini. Sebenarnya bahaya sih, cuman that's the fact gitu ya. Itu faktanya. Nah, benda ini tuh apa? Itu adalah smartphone gitu. Nah, sebelum gua lebih jauh mengenai produk yang akan gua, mungkin bukan review, tapi lebih tepatnya user experience yang ntar gue bagi ya, sharing ke kalian. Gue mau jelasin dulu betapa pentingnya smartphone di dalam kehidupan kita. Suka nggak suka, like it or not, di kehidupan kita sehari-hari, smartphone itu udah kayak teman terbaik kita lah. Dalam artian, namanya teman baik itu, teman terbaik, ya kalau udah, apalagi udah sampai terbaik gitu ya, itu berarti kita bener-bener butuh, kita bener-bener rely on this thing lah. Dan berarti kan ini nih, smartphone ini paling nggak harus bisa memenuhi apa yang kita inginkan gitu kan. Nah, sebagai content creator, sebagai orang yang suka video, foto, gue memerlukan smartphone yang compact ya. Ntar gue jelasin alasan kenapa compact, dan juga memiliki kamera yang bagus. Gue nggak terlalu mikirin RAM, chipset, bla 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 gitu ya, gimmick-gimmick lainnya. Yang penting kamera bagus, yang penting UI stabil, dan juga compact. Harus compact. Nah, kenapa harus compact? Gitu ya, karena percuma teman-teman, sebenarnya nih ya, sebenarnya secara logika dan secara teknis itu percuma kalau misalnya kameranya bagus, HP kalian kameranya bagus, tapi tidak compact atau tidak simple. Itu percuma. Loh, kenapa percuma bang? Karena ketika lu mengambil gambar menggunakan HP, purpose-nya atau tujuannya itu berbeda dengan ketika kalian mengambil gambar menggunakan kamera. Jika kalian mengambil gambar menggunakan kamera, kalian mencari profesionalnya, mencari ketajamannya, mencari keribetan yang ada di kamera, yang itu akhirnya menjadi suatu artistik sendiri, nilai artistik sendiri, nilai seni tersendiri dalam pada hasilnya gitu, yang akan dihasilkan nanti pada potret yang akan dihasilkan, intinya gitulah. Tapi kalau ketika kalian menggunakan handphone, itu kalian mencari instannya, mencari simpelnya, dan mencari faedahnya pastinya ya kan. Yang penting sekali jepret bagus, kalian tinggal sedikit kayak kasih kosmetik di Lightroom atau dimanapun, preset gitu, kalian tinggal color grading, kalian upload di sosial media, and boom, udah selesai. Beda sama kamera gitu ya. Oke, jadi gua bener-bener merasa beruntung ya. Gua alhamdulillah berkesempatan memiliki handphone ini, diberikan rezeki memiliki handphone ini gitu ya. Karena user experience gua dengan handphone ini juga sangat-sangat mantap gitu, sangat-sangat oke. Dan gua belum menemukan sedikit pun kelemahannya ya dari handphone ini. Ini bener deh teman-teman, gua belum menemukan sedikit aja kelemahan dari handphone ini gitu. Ini adalah Samsung Galaxy S23 biasa gitu ya, 5G gitu kalau orang bilang. Karena this is not the plus one, bukan juga ultra ya, jelas bukan ultra. Ini sangat kecil nih, lihat nih tangan gue sampai segini. Gimana sih ini? Nah, nih sampai segini. Nah, jadi di smartphone bener-bener apa yang gue butuhin gitu ya. Kalau kalian mau lihat saat ini, saat perekaman video ini, gue menggunakan menggunakan iPhone 14 Pro. Ya, kenapa nggak menggunakan ini? Bukan berarti iPhone 14 Pro lebih bagus, tapi karena memang ini yang mesti gue review dibandingkan iPhone 14 Pro gue gitu ya. Nah, handphone ini ya nanti gue akan kasih preview juga hasil jepretan-jepretannya ya.
Ini sangat-sangat nice teman-teman, sangat-sangat oke. Karena kameranya itu sebenarnya nggak gede-gede banget. Kita lihat di AIDA atau di AIDA 64 ya, untuk si kameranya gitu ya. Rear facing kamera, ntar ada di layar kalian juga. Rear facing kamera belakang, kamera belakang 12 megapiksel 4080 kali 3060, dan video resolusinya hanya 8,3 megapiksel. Dan front facing kameranya juga 12 MP, tapi dia bedanya di 4000 kali 3000. Beda sama yang tadi, ada perbedaan sekitar 80 sama 60 poin gitulah dari yang rear facing kamera. Tapi hasilnya kalian bisa lihat sendiri. Ini beberapa hasil yang dijepret menggunakan handphone ini gitu ya. Dan bukan hanya bagus, tapi juga sangat bagus gitu ya. Nah, terus dia juga memiliki beberapa fitur kamera yang luar biasa banyak menurut gua, dan dia juga punya apa yang iPhone unggul-unggulin, sinematik. Bagi si Samsung gak usah sinematik lah, bahasanya portrait aja udah cukup gitu ya. Portrait itu dilengkapi di rear kamera maupun front kamera, so udah oke banget gitu. Dan kalau kalian lihat kenapa sih kameranya bisa bagus banget, ini tidak lain tidak bukan karena memang kalian bisa lihat sendiri di sini, dia punya lensa itu buletannya gede-gede banget teman-teman. Tuh lihat tuh, gede banget. Ini sama iPhone 14 Pro beda tipis, kayaknya juga sama deh gede-gedenya mah. Percuma megapiksel besar-besar, tapi kalau misal sensornya tidak besar, pembukaannya tidak besar, it's nothing gitu ya. Oke, nah lanjut. Kalian juga bisa cek di mirrorless itu megapikselnya bisa kalah sama smartphone yang ada sekarang ini, tapi hasil ketajamannya tidak kalah karena memang dia sensornya lebih besar udah pasti. Dan puas sih, gue puas gitu ya, gue puas banget sama nih HP. Karena lu nggak perlu HP yang berat-berat, tapi hasilnya itu cakep gitu ya. Jadi nggak yang ribet, lu bawa kemana-mana enak, di kantong juga nggak tebel-tebel banget, tapi hasilnya fantastik gitu ya. Kita akan coba kita mengebelakangi kamera, mengebelakangi apa namanya, ini ntar kalian bisa lihat sendiri ntar hasilnya. Bokehnya, portraitnya, terus terang dibandingkan nanti juga akan ada compare-nya dengan iPhone 14 Pro punya yang 48 megapiksel ya, katanya kali 3. Dibandingkan dengan yang ini, bokehnya, untuk bokehnya gue lebih suka sama ini, yang ini nih, natural oke, dan tapi nggak jorok juga gitu bokehnya, ngerti nggak lo, kayak rapi gitu loh guys ya gitu. Bang, lu fanboy Samsung ya, makanya lu bilang gitu. Bang, lu dibayar Samsung ya? Ih, alhamdulillah, amin, amin kalau gue dibayar Samsung, bener dah. Cuman ya teman-teman, lu harus tahu, gue nggak mungkin dibayar Samsung karena subscribers gue kecil, viewers gue kecil. Dan gue kalau fanboy Samsung nggak juga, karena gue punya iPhone 14 Pro yang dimana untuk membeli iPhone 14 Pro berarti kan gue harus investasi lebih dibandingkan dengan si Samsung Galaxy S23. Bener nggak? Karena S23 itu kan bedanya sama iPhone 14 Pro tuh di atas 8 juta nggak sih kalau gue nggak salah, ya kan? Iya nggak sih? Kayak 8 juta lebih dikit nggak sih? Coba komen di bawah gitu ya. Jadi itu huge amount of money lah gitu ya. Jadi nggak mungkin juga kalau misalnya gue fanboy Samsung tapi gue lebih spending ke Apple tuh kayaknya kurang lah gitu, nggak masuk di akal, nonsense lah gitu. Tapi for this one ya, di babak ini nih, seenggaknya di babak ini Samsung juara, Samsung pemenangnya. Nah, intinya gue cuman mau curhat, gue seneng banget bisa memiliki this smartphone Samsung S23 yang biasa ya, karena simple, enak dipakai. Jadi gue seneng banget. Thank you udah nonton ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.